Menteri Sekretariat Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut penyebab makan bergizi gratis bermasalah karena tidak menjalankan proses sesuai prosedur. Untuk itu pemerintah akan menerbitkan peraturan presiden tentang tata kelola program makan bergizi gratis yang ditargetkan rampung pekan ini. Sehingga kalau nanti Perpres sudah ditangani, harapannya hal-hal yang terjadi, kekurangan-kekurangan dapat kita atasi. Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan, tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki. Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, ya, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya. Ada target rampungnya nggak, Pak? Minggu ini harus selesai. Sebelumnya viral di media sosial wadah makan bergizi gratis dicuci dengan air kotor. Dapur SPPG di Bandung Barat, Jawa Barat itu kini ditutup sementara. Viral di media sosial, sejumlah pekerja di dapur SPPG mencuci nampan untuk menu makan bergizi gratis dengan air kotor. Usai digosok oleh sabun, wadah kemudian dilempar ke dalam air keruh. Peristiwa ini terjadi di sebuah dapur SPPG di Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Usai video ini viral, Badan Gizi Nasional menutup sementara SPPG Tagok Munding Cipatat. Adapun SPPG ini sudah beroperasi sejak Agustus 2025 dan mendistribusikan 3.000 porsi makanan setiap hari. Pihak pengelola SPPG pun meminta maaf. Terjadi di dapur kami, memang kendala saat itu adalah karena tempat kami ini di sini geografis tempat wilayah di sini tuh kesulitan air, Pak. Yang pertama memang pada saat musim kemarau itu air itu bagus dan jernih. Cuma belakangan ini beberapa hari ini itu air itu terkendala keruh, Pak. Nah itu tuh disebabkan debit air hujan yang tinggi. Terus memang dari kondisi air yang telah kami cek kembali itu memang bukan kotor tapi itu mengandung lumpur. Pihak SPPG kemudian memperbaiki saluran air dengan membuat filter atau penjernih. Sementara itu sekitar 40 karyawan dirumahkan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Lalu lintas sekitar Monas sempat macet imbas bubaran perayaan HUT TNI ke-80. Kendaraan roda 2 dan roda 4 mulai meninggalkan kawasan Monas untuk pulang. Arus lalu lintas di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat tersendat akibat kendaraan yang meninggalkan kawasan Monas setelah menyaksikan perayaan HUT TNI ke-80. Pejalan kaki dan pedagang kaki lima juga memenuhi jalanan yang menyebabkan lalu lintas macet. Beberapa kendaraan yang membawa rombongan upacara HUT TNI juga terlihat terjebak macet. Beberapa kantung parkir sudah terlihat lebih lengang karena kendaraan mulai keluar meninggalkan tempat parkir. Perayaan hari ulang tahun ke-80 Tentara Republik Indonesia digelar di kawasan Monas, Jakarta. Diawali dengan upacara, perayaan HUT TNI juga dimeriahkan dengan atraksi dan hiburan untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden Prabowo Subianto menuju mimbar kehormatan setelah memeriksa pasukan dengan mobil maung pindad. Prabowo menegaskan saat pidatonya, TNI siap berkorban untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Peran TNI di tengah ketidakpastian global sangat penting karena menjadi tulang punggung Indonesia. Di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Please welcome Foxtrot
Usai upacara, kemeriahan HUT TNI diawali dengan sejumlah atraksi. Manuver pesawat tempur TNI di langit Jakarta sontak menyita perhatian. Langit di kawasan Monas bergemuruh dan penuh warna ketika 6 pesawat tempur Jupiter Aerobatik tim TNI Angkatan Udara unjuk kebolehan. Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Pesawat terbang membentuk hati hingga pola menyerupai kembang api di langit Jakarta. Pesawat berbelok sambil mengeluarkan sejumlah flare yang menyala. Aksi terjun payung prajurit TNI pun menghiasi langit Jakarta. Acara semakin seru dengan aksi dan keterampilan prajurit TNI 3 matra, darat, laut, udara yang unjuk gigi, memperlihatkan kedisiplinan, kekompakan, serta semangat juang. Masyarakat disuguhkan dengan keterampilan demonstrasi prajurit TNI beradu melawan musuh. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju, perisai Trisula Nusantara. Ya, aksi-aksi ini menjadi bagian dalam rangkaian puncak perayaan HUT ke-80 TNI yang mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, dan Indonesia Maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas. Lambang kesatuan. Mengendarai mobil maung dari Istana Kepresidenan menuju Monas, Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan menyapa warga yang berada di sisi jalan. Ada momen hangat saat Presiden Prabowo menghampiri warga dan mencium kening 2 anak laki-laki dan perempuan dari atas kendaraan mobil maung di kawasan Monas. Presiden juga menyalami sejumlah anak-anak yang digendong orang tuanya. Siapa yang sudah siap buat joget? Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepemimpinan di TNI harus mengutamakan keteladanan. Prabowo mengatakan tidak ada tempat bagi pemimpin TNI yang tidak kompeten. Setiap eselon dari setiap tingkatan harus selalu membina diri dan harus selalu memberi contoh. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan Ingarso Sung Telodo, harus memberi contoh di depan. Ada yang berbeda dari gaya berbusana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 TNI di Monumen Nasional Jakarta. Pasalnya, kali ini Gibran terlihat kompak mengenakan busana yang mirip dengan Presiden Prabowo Subianto. Seperti diketahui, setelan kemeja safari berwarna krem ini sangat identik dengan Prabowo dan telah ia kenakan sejak maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2009. Pemandangan ini agak beda karena Gibran biasanya mengenakan kemeja batik atau setelan jas dalam kegiatannya sebagai wakil presiden. Namun pada HUT TNI hari ini, keduanya tampil selayaknya kembaran yang mengenakan seragam serupa. Pembalap tim Ducati dan juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez kembali gagal finish dalam Grand Prix Indonesia. Ini menambah catatan buruk The Baby Alien saat balapan di sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kutukan gagal finish Marc Marquez berlanjut di MotoGP Indonesia 2025 yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Marquez ditabrak oleh Marco Bezzecchi dari belakang memasuki tikungan 7 pada putaran pertama. Tidak hanya itu, akibat kecelakaan ini Marquez menderita patah tulang bahu kanan. First of all, how are you feeling? What is the percent? Yeah, bases on behind Mark Marquez.
Aktivis kemanusiaan Indonesia untuk Palestina yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla Wanda Hamidah dan Fatur Rahman tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Keduanya pulang usai puluhan kapal GSF dibajak tentara Zionis Israel. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, dan sesaat lagi rekan saya Camar Haenda akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Dengan membawa bendera Palestina, aktivis Indonesia Wanda Hamidah dan Fatur Rahman tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Kepulangannya ke tanah air disambut para rekan, keluarga, dan kerabat yang telah menanti kondisi keduanya usai mengikuti misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Misi kemanusiaan dilakukan ratusan aktivis dari berbagai belahan dunia terhenti setelah tentara Zionis Israel membajak puluhan kapal yang membawa bantuan di perairan internasional pada 2 Oktober lalu. Insya Allah kami berjanji kalau kami berlayar lagi, kami akan menggunakan kapal kami sendiri, Indonesia sendiri, dan kami akan menggunakan kapten kapal kami sendiri, kapten kapal Indonesia sendiri yang akan insya Allah membawa kami ke Gaza dengan para mujahid dan mujahidah yang paling berani. Allahu Akbar. Banyak yang kita hadapi di lapangan, mulai dari kapten yang pergi meninggalkan kapal, kemudian kapal kami yang disabotase oleh orang-orang di sekitar yang tidak menginginkan pelayaran ini berlangsung berhasil untuk menembus blokade Gaza.